Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregory Siler Bolemakin, NIM 210401010003, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan berjudul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa mengenal diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan nasional. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan di sekitarnya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar pada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar, merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan wawasan Nusantara adalah menjadikan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Asas wawasan Nusantara. Secara keseluruhan ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Di antaranya adalah asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang berbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiaan dan rasa seponongan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berarti berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat
saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat, sebab kerjasama ini akan memudahkan serta meningkatkan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dibagi menjadi empat implementasi. Yang pertama itu implementasi di bidang pengetahuan dan keamanan. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Fungsi dan wawasan Nusantara berbagai keadaan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu wawasan pengetahuan dan keamanan nasional. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Yang keempat, konsep ketuhanan nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.